Nah, ya oke baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syekh Alfikan Sarda dari program studi dengan NIM H07124108 dari program studi Sistem Informasi dari kelas pengantar Sistem Informasi A. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan terkait buku yang telah saya buat yakni berjudul Teknologi Informasi sebagai Penggerak Bisnis. Jadi, perkembangan teknologi informasi atau TI itu telah membawa perubahan mendasar dalam dunia bisnis modern. Di era digital saat ini, hampir seluruh aspek operasional perusahaan itu sangat bergantung pada pemanfaatan TI atau teknologi informasi, mulai dari proses produksi, pemasaran, hingga pelayanan pelanggan. TI tidak lagi hanya berperan sebagai alat pendukung, melainkan telah menjadi penggerak utama dalam menciptakan efisiensi, inovasi, dan keunggulan bersaing di lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis. Next. Nah, selanjutnya ada transformasi digital dalam bisnis modern. Yang pertama ada cloud computing. Ini memungkinkan perusahaan itu mengakses sumber daya komputasi secara fleksibel dan efisien tanpa harus berinvestasi besar pada infrastruktur fisik. Yang kedua ada artificial intelligence atau AI. Ini memberikan kemampuan analitik yang lebih canggih untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan otomatisasi proses. Yang ketiga ada Internet of Things atau IoT. Ini membantu perusahaan memonitor aset dan proses produksi secara otomatis, kemudian meningkatkan efisiensi operasional. Next. Nah, selanjutnya ada kompleksitas lingkungan bisnis modern. Saya ulang. Selanjutnya ada kompleksitas lingkungan bisnis modern, dinamika persaingan global, yang dimana lingkungan bisnis modern ini tidak lagi bersifat statis, melainkan sangat dinamis dan penuh dengan ketidakpastian. Kompleksitas ini muncul akibat globalisasi, kemajuan teknologi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Perusahaan kini harus bersaing tidak hanya dengan pelaku lokal, tetapi juga dengan perusahaan multinasional yang memiliki sumber daya dan teknologi lebih maju. Kemudian startup digital itu menawarkan inovasi dan model bisnis baru yang disruptif, memaksa perusahaan tradisional untuk terus beradaptasi agar tetap relevan di tengah perubahan pasar yang sangat cepat. Selanjutnya ada perubahan teknologi yang cepat. Nah, pada era komputerisasi awal, penggunaan komputer mainframe untuk otomatisasi tugas administratif dasar dan penyimpanan data sederhana. Kemudian untuk era jaringan dan internet, yakni ada pertukaran data secara global dan real time yang memungkinkan kolaborasi lintas departemen dan negara. Lalu ada era mobile dan cloud, akses informasi dari mana saja dan kapan saja, dan meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas bisnis. Kemudian era AI dan big data. Pada era ini, analisis data kompleks untuk prediksi, personalisasi, kemudian next. Nah, selanjutnya ada keterbukaan dan kolaborasi globalisasi. Selanjutnya ada keterbukaan dan kolaborasi global. Kolaborasi global. Nah, yang pertama ada kolaborasi tanpa batas. Di era digital, batas-batas geografis semakin kabur. Perusahaan dapat dengan mudah membangun kemitraan dan pihak lain di berbagai belahan dunia melalui platform digital. Kemudian ada transfer pengetahuan. Kolaborasi global ini mempercepat transfer pengetahuan, memperluas jaringan bisnis, dan memperkuat posisi perusahaan di pasar internasional. Kemudian transparansi informasi. Keterbukaan informasi mendorong transparansi dalam proses bisnis, sehingga perusahaan harus mampu menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan di tengah arus informasi yang sangat cepat. Next. Selanjutnya ada perkembangan bisnis di era digital.
Kita ambil yang paling atas, ada inovasi berkelanjutan, yakni menciptakan nilai baru melalui teknologi. Kemudian pendekatan customer centric yang berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pelanggan. Kemudian ada digitalisasi layanan, yakni aplikasi mobile dan platform digital. Kemudian ada keamanan data, yakni perlindungan informasi dan privasi. Nah, perkembangan bisnis di era digital ini menuntut organisasi untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat. Konsumen saat ini semakin cerdas dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap terhadap kualitas produk maupun layanan yang diberikan. Lanjut, ada dampak globalisasi pada bisnis. Yang pertama ada peluang pasar global. Nah, globalisasi telah membuka peluang pasar yang lebih luas bagi perusahaan. Produk dan jasa kini dapat dipasarkan ke berbagai negara tanpa batasan geografis, meningkatkan potensi pertumbuhan bisnis secara signifikan. Persaingan selanjutnya ada persaingan internasional. Globalisasi juga membawa tantangan berupa persaingan harga, kualitas, dan kecepatan layanan dari kompetitor global. Perusahaan harus mampu menyesuaikan strategi bisnisnya agar tetap kompetitif di pasar global. Yang ketiga ada kepatuhan regulasi. Perusahaan yang beroperasi secara global harus mematuhi berbagai regulasi internasional yang berlaku di negara tujuan ekspor, menambah kompleksitas dalam operasional bisnis lintas negara. Next. Selanjutnya ada digitalisasi proses bisnis. Yang pertama proses manual, yakni berbasis kertas dan interaksi fisik. Kemudian komputerisasi, penggunaan komputer untuk tugas dasar. Kemudian integrasi sistem, penghubung, penghubungan berbagai aplikasi bisnis. Dan yang terakhir ada otomatisasi cerdas, yakni proses mandiri dengan AI dan analitik. Next. Di sini ada transformasi model bisnis. Yang pertama ada inovasi model bisnis, menciptakan pendekatan baru dalam menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Lalu ada implementasi digital, mengadopsi teknologi untuk mewujudkan model bisnis baru. Kemudian adaptasi berkelanjutan, menyesuaikan model bisnis berdasarkan umpan balik dan perubahan pasar. Kemudian pengukuran kinerja, yakni mengevaluasi efektivitas model bisnis dengan metrik yang relevan. Nah, digitalisasi mendorong perusahaan untuk bertransformasi dari model bisnis tradisional ke model bisnis digital. Banyak startup yang lain, banyak startup yang lahir dengan mengandalkan teknologi sebagai inti bisnis mereka, seperti layanan transportasi online dan platform marketplace. Selanjutnya ada komponen infrastruktur TI, teknologi informasi. Yang pertama ada perangkat keras, yakni berupa server, komputer, perangkat jaringan, dan perangkat penyimpanan yang menjadi tulang punggung sistem informasi. Kemudian ada perangkat lunak, yakni sistem operasi dan aplikasi bisnis yang menjalankan fungsi-fungsi organisasi dan mengatur kerja hardware. Selanjutnya ada jaringan, yakni infrastruktur yang menghubungkan seluruh komponen, memungkinkan pertukaran data secara cepat. Lanjut ada basis data, pusat penyimpanan informasi yang terstruktur untuk memudahkan akses dan pengolahan data. Next. Selanjutnya ada peran infrastruktur dalam efisiensi operasional. Adapun persentasenya yang pertama 40% peningkatan produktivitas yang di mana rata-rata peningkatan dengan infrastruktur TI yang terintegrasi. Kemudian 60% pengurangan waktu proses, yakni efisiensi waktu dalam menyelesaikan tugas rutin. Kemudian yang terakhir ada 30% penghematan biaya, yakni mengurangi biaya operasional jangka panjang. Next. Selanjutnya ada investasi infrastruktur TI. Yang pertama ada analisis kebutuhan, terkait identifikasi kebutuhan bisnis dan teknologi, kemudian alokasi anggaran terkait perencanaan investasi jangka pendek dan panjang, kemudian ada implementasi, yakni pengembangan dan
penerapan infrastruktur, kemudian ada evaluasi ROI atau ROI, yakni pengukuran dampak dan nilai investasi. Nah, investasi pada infrastruktur TI ini menjadi kebutuhan utama bagi perusahaan yang ingin bertahan di era digital. Tanpa infrastruktur yang memadai, perusahaan itu akan sulit bersaing dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks. Next. Selanjutnya ada peran strategis teknologi informasi. Atau yang pertama di sini ada yang pertama. Di sini ada enabler inovasi. Nah, kini teknologi informasi memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung dan mendorong pertumbuhan bisnis di era modern. TI tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai enabler utama dalam menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Melalui otomatisasi proses bisnis, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat waktu respon terhadap permintaan pasar. Contohnya adalah penggunaan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis dalam satu platform, sehingga memudahkan koordinasi dan pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya ada TI dalam pengelolaan data dan informasi. Nah, lalu ada TI sebagai fasilitator kolaborasi. Peran lain dari TI adalah sebagai fasilitator kolaborasi dan komunikasi, baik dalam organisasi maupun dengan pihak eksternal seperti pelanggan, mitra bisnis, dan pemasok. Melalui platform digital, aplikasi kolaborasi, proses kerja menjadi lebih efisien dan transparan. TI juga membuka peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan model bisnis baru seperti layanan berbasis digital, platform sharing ekonomi, dan e-commerce yang dapat memperluas pasar, yang dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing di tingkat global. Next. Selanjutnya ada perubahan preferensi konsumen. Yang pertama ada akses mobile. Konsumen ini menginginkan akses yang layanan kapan saja dan di mana saja melalui perangkat mobile, mendorong perusahaan untuk mengembangkan aplikasi dan situs web yang responsif. Selanjutnya ada kecepatan layanan. Ekspektasi terhadap kecepatan respon dan pengiriman semakin tinggi, yang dimana ini memaksa bisnis untuk mengoptimalkan proses dan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat layanan. Kemudian ada personalisasi. Nah, konsumen ini mengharapkan pengalaman yang disesuaikan dengan preferensi mereka, mendorong penggunaan AI dan analitik data untuk personalisasi layanan. Next. Selanjutnya ada tekanan persaingan global. Yang pertama ada identifikasi kompetitor global. Yang dimana itu perusahaan perlu melakukan pemetaan kompetitor tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga global, memahami kekuatan dan kelemahan mereka untuk merumuskan strategi yang tepat. Kemudian ada diferensiasi produk dan layanan, yang dimana ini menciptakan keunikan dan nilai tambah yang sulit ditiru oleh pesaing menjadi kunci untuk bertahan di tengah persaingan global yang semakin ketat. Kemudian adaptasi teknologi terbaru, yakni mengadopsi teknologi terdepan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan pengalaman pelanggan, sehingga mampu bersaing dengan pemain global. Next. Selanjutnya ada kecepatan inovasi dalam bisnis. Next, ada tantangan dan keamanan data. Yang pertama ada ancaman cyber, yang dimana semakin banyaknya transaksi digital ini meningkatkan risiko kebocoran data dan serangan cyber. Perusahaan harus memiliki kebijakan keamanan informasi yang kuat dan melakukan edukasi kepada karyawan tentang pentingnya pelindungan data. Selanjutnya ada kepatuhan regulasi, yang dimana perusahaan itu harus mematuhi regulasi pelindungan data yang berlaku di berbagai negara, seperti GDPR di Eropa dan yang mengatur bagaimana data pribadi itu harus dikelola dan dilindungi. Kemudian ada audit keamanan, yakni investasi dalam sistem keamanan TI dan audit berkala menjadi hal yang tidak bisa diabaikan untuk memastikan perlindungan data yang optimal dan mencegah pelanggaran keamanan. Next. Selanjutnya ada peluang pasar baru melalui digitalisasi. Yang pertama ada ekspansi geografis.
yang dimana digitalisasi memungkinkan perusahaan itu menjangkau pasar internasional tanpa kehadiran fisik. Kemudian segmen pelanggan baru, identifikasi dan penetrasi segmen yang sebelumnya sulit dijangkau. Kemudian diversifikasi produk digital, mengembangkan produk dan layanan berbasis digital dengan biaya rendah. Kemudian ada kemitraan strategis, ini kolaborasi dan platform digital dan ekonomis dan ekosistem bisnis. Lanjut ada kebutuhan kompetensi digital. Yang pertama keterampilan analitik tingkat lanjut dari data science dan AI. Kemudian analisis data dan visualisasi, yakni interpretasi dan presentasi data. Kemudian pemahaman teknologi dasar, aplikasi bisnis dan sistem informasi. Kemudian literasi digital, yakni penggunaan perangkat dan aplikasi. Nah, sumber daya manusia ini harus dibekali dengan kompetensi digital agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dan mendukung transformasi bisnis. Pelatihan dan pengembangan keterampilan digital ini menjadi investasi penting agar karyawan itu dapat mengikuti perkembangan teknologi dan berkontribusi pada inovasi perusahaan. Lanjut ada pengembangan produk dan layanan baru. Di sini terbagi menjadi empat. Yang pertama riset pasar, identifikasi kebutuhan dan peluang, kemudian ideasi, pengembangan konsep dan prototipe, kemudian peluncuran, pemasaran dan distribusi, kemudian pengembangan, pembuatan produk atau layanan. Nah, inovasi menjadi kunci untuk memenangkan persaingan. Perusahaan harus mampu menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan memanfaatkan teknologi sebagai pendukung utama. Next. Selanjutnya ada adaptasi proses bisnis. Nah, yang pertama ada evaluasi proses saat ini, yakni mengidentifikasi proses yang tidak efisien atau tidak relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis. Analisis mendalam terhadap alur kerja, bottleneck, dan area yang membutuhkan perbaikan. Kemudian redesign berbasis teknologi, yakni memanfaatkan teknologi untuk merancang ulang proses bisnis yang lebih efisien, misalnya otomatisasi proses produksi atau digitalisasi layanan pelanggan untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan. Kemudian implementasi dan monitoring, menerapkan proses baru secara bertahap, melakukan pelatihan karyawan baru, dan memantau kinerja untuk memastikan proses berjalan sesuai harapan dan memberikan hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada kolaborasi dan ekosistem digital. Yang pertama ada kemitraan strategis, yakni membangun aliansi dengan perusahaan teknologi dan startup inovatif untuk mempercepat adopsi teknologi dan pengembangan solusi baru. Kemudian ada kolaborasi akademis, yakni bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk riset, pengembangan talent dan akses ke pengetahuan terkini di bidang teknologi. Kemudian ada komunitas pengguna, membangun dan memberdayakan komunitas pengguna untuk mendapatkan umpan balik, ide inovasi, dan advokasi produk. Lanjut, ada definisi sistem informasi. Nah, sistem informasi ini adalah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam sebuah organisasi. Sistem ini tidak hanya terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga mencakup data, prosedur, serta manusia yang terlibat dalam proses pengelolaan informasi. Menurut perspektif sosioteknis, sistem informasi merupakan integrasi antara teknologi dan struktur organisasi, di mana manusia dan proses bisnis berperan penting dalam keberhasilan sistem tersebut. Pengertian sistem informasi sering terbagi menjadi tiga, yakni entitas terintegrasi. Sistem informasi merupakan suatu entitas yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling terintegrasi dan bekerja sama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, serta mendistribusikan data menjadi informasi yang bernilai bagi organisasi. Selanjutnya ada transformasi data. Sistem informasi berperan sebagai penghubung antara data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber dengan informasi yang telah diolah dan siap digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan.
Selanjutnya ada pendukung keputusan. Dalam konteks organisasi, sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, melainkan juga sebagai fondasi utama dalam mendukung pengambilan keputusan strategis dan operasional. Selanjutnya, karakteristik sistem informasi. Di sini terbagi menjadi empat. Yang pertama, integrasi komponen. Kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai komponen yang berbeda dalam satu kesatuan yang utuh, memungkinkan data dari berbagai sumber itu dapat diolah secara konsisten. Kemudian otomatisasi proses. Berbagi Berbagai aktivitas rutin dapat dilakukan secara otomatis tanpa campur tangan manusia secara langsung, meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko human error. Kemudian adaptabilitas. Kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis dan teknologi, memastikan sistem tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan. Kemudian ada keamanan dan keandalan, yakni mampu menjamin ketersediaan informasi secara cepat, secara tepat waktu, menjaga kerahasiaan data, serta melindungi integritas informasi dari berbagai ancaman. Nah, fungsi sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama ada otomatisasi proses, yakni mengotomatiskan tugas rutin dan administratif, kemudian komunikasi dan koordinasi, memfasilitasi pertukaran informasi antar bagian, lanjut analisis dan pelaporan, menyediakan data untuk evaluasi kinerja, lanjut ada inovasi dan pengembangan, yakni mendukung penciptaan produk dan layanan baru. Fungsi utama sistem informasi dalam organisasi adalah sebagai alat pendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada sejarah perkembangan sistem informasi. Nah, yang pertama era manual, yakni dari tahun 1940 sampai dengan 1950, yang dimana pencatatan dan pengolahan data itu dilakukan secara konvensional menggunakan media kertas dan metode manual. Yang kedua, pada era komputerisasi awal, yakni pada tahun 1950 sampai 1970, yang dimana itu penggunaan komputer mainframe untuk otomatisasi proses akuntansi dan administrasi dasar. Kemudian yang ketiga ada era PC, yakni pada tahun 1980 sampai dengan 1990. Pada era ini, masuknya komputer pribadi itu memperluas penggunaan sistem informasi ke berbagai bidang dan ukuran bisnis. Yang keempat ada era internet, yakni pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2000. Nah, pada era ini jaringan komputer dan internet itu memungkinkan pertukaran data secara global dan real time. Kemudian terakhir, yang kelima, ada era digital, yakni pada tahun 2000 sampai dengan sekarang, yakni pada tahun 2025. Nah, pada era digital ini, integrasi mobile, cloud, big data, dan AI itu menciptakan sistem informasi yang lebih adaptif dan cerdas. Next, selanjutnya era sistem informasi manual. Nah, karakteristik sistem manual. Pada masa awal, sistem informasi dijalankan secara manual dengan menggunakan dokumen fisik dan pencatatan tangan. Proses pengumpulan Proses pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data dilakukan secara konvensional, sehingga sangat rentan terhadap kesalahan manusia dan membutuhkan waktu yang lama. Contohnya adalah pencatatan transaksi keuangan di buku besar atau pengelolaan inventaris menggunakan kartu stok. Meskipun sederhana, sistem informasi manual memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan kemudahan penyesuaian terhadap kebutuhan organisasi. Namun, seiring dengan pertumbuhan volume data dan kompleksitas bisnis, sistem manual menjadi kurang efisien dan sulit diandalkan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Keterbatasan sistem manual inilah yang kemudian mendorong organisasi untuk mencari solusi berbasis teknologi. Lanjut ada era komputerisasi. Di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada komputer mainframe. Era komputerisasi dimulai pada pertengahan abad ke-20 dengan ditemukannya komputer mainframe. Penggunaan komputer memungkinkan organisasi untuk mengolah data dalam skala besar secara lebih cepat dan akurat.
Kemudian ada komputer pribadi. Pada era komputer pribadi atau PC di tahun 1980-an, penggunaan sistem informasi berbasis komputer ini mulai meluas ke organisasi skala menengah dan kecil, menandai dimulainya era digitalisasi informasi secara masif. Kemudian yang terakhir ada aplikasi bisnis atau yang ketiga. Komputerisasi membuka peluang untuk pengembangan aplikasi bisnis yang lebih kompleks, seperti sistem akuntansi, penggajian, dan pengelolaan inventaris, meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan. Lanjut, ada era jaringan dan internet. Yang pertama, jaringan lokal, pertukaran data dalam satu lokasi. Yang kedua, ada internet, konektivitas global tanpa batas. Yang ketiga, ada e-commerce, transaksi bisnis online. Lalu yang terakhir ada cloud computing, akses sumber daya dari mana saja. Next. Nah, era digital dan kecerdasan buatan. Saat ini, sistem informasi telah mengadopsi teknologi digital, cloud compu- cloud computing, big data dan kecerdasan buatan atau AI. Integrasi berbagai teknologi ini membuat sistem informasi semakin adaptif, cerdas dan mampu mendukung pengambilan keputusan secara real time. Contohnya adalah penggunaan ERP berbasis cloud, analisis data untuk prediksi pasar, dan chatbot berbasis AI untuk layanan pelanggan. Tek- Teknologi digital juga memungkinkan organisasi untuk melakukan otomatisasi proses bisnis secara menyeluruh, mulai dari pemasaran, produksi, hingga distribusi. Lanjut, ada komponen sistem informasi. Yang pertama ada komponen perangkat keras. Komponen fisik seperti komputer, server, perangkat input-output, dan perangkat penyimpanan yang berfungsi sebagai sarana untuk memproses dan menyimpan data. Lalu ada perangkat lunak, yakni sistem operasi dan aplikasi yang mengatur kerja hardware serta menjalankan fungsi-fungsi bisnis. Dibedakan menjadi sistem software dan aplikasi software. Kemudian ada prosedur, aturan, kebijakan, atau tata cara yang mengatur operasi sistem informasi, mulai dari input data hingga distribusi output. Kemudian ada database, kumpulan data yang terorganisir dan dapat diakses secara efisien, berperan sebagai pusat penyimpanan data yang mendukung proses pengambilan keputusan. Lanjut ada manusia, penggunaan akhir, profesional TI, dan manajemen yang memanfaatkan informasi untuk pengambilan keputusan. Lalu ada jaringan, menghubungkan berbagai perangkat dalam sistem informasi, baik secara lokal maupun global, memungkinkan pertukaran data. Nah, di sini ada perangkat keras atau hardware. Yang pertama ada perangkat input, perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem, seperti keyboard, mouse, scanner, dan sensor. Kualitas dan kecepatan perangkat input sangat mempengaruhi efisiensi pengumpulan data. Lanjut ada perangkat pemrosesan, yakni komponen yang mengolah data menjadi informasi, seperti CPU, RAM, dan motherboard. Kemampuan memproses Kemampuan pemrosesan menentukan kecepatan dan kapasitas sistem dalam menangani data kompleks. Yang terakhir ada perangkat penyimpanan. Media untuk menyimpan data dan program seperti hard disk, SSD, dan perangkat penyimpanan eksternal lainnya. Lanjut ada perangkat lunak atau software. Nah, pada sistem operasi, perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi. Contohnya Windows, Linux, Linux, dan Mac macOS. Sistem operasi menjadi jembatan antara hardware dan aplikasi yang digunakan pengguna. Lanjut, ada perangkat lunak aplikasi, eh yakni program yang dirancang untuk melakukan tugas spesifik bagi pengguna atau aplikasi lain, termasuk di dalamnya aplikasi produktivitas seperti Microsoft Office, aplikasi bisnis seperti ERP, CRM, dan aplikasi khusus industri. Perkembangan teknologi perangkat lunak sangat pesat, ditandai dengan kemunculan aplikasi berbasis cloud, mobile apps, dan software dengan kemampuan AI. Perangkat lunak modern juga semakin mudah digunakan atau user friendly dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi. Next ada jaringan atau network. Jaringan lokal atau LAN menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti kantor atau gedung, memungkinkan berbagai sumber daya dan komunikasi internal yang cepat dan efisien.
Lanjut ada jaringan luas atau WAN, menghubungkan jaringan lokal yang terpisah secara geografis, memungkinkan organisasi dengan banyak cabang untuk tetap terhubung dan berbagi informasi. Lanjut ada jaringan cloud, menyediakan akses ke sumber daya komputasi melalui internet, meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas tanpa investasi infrastruktur fisik yang besar. Lanjut ada prosedur dalam sistem informasi. Yang pertama dokumentasi sistem, panduan teknis dan manual pengguna yang menjelaskan cara kerja sistem. Kemudian prosedur operasional, langkah-langkah standar untuk menjalankan tugas rutin dalam sistem. Ketiga ada kebijakan keamanan, aturan untuk melindungi data dan sistem dari ancaman. Yang keempat ada prosedur pemulihan, langkah-langkah untuk mengatasi kegagalan sistem dan bencana. Nah, di sini ada sumber daya manusia atau people. Yang pertama dari yang paling atas yakni eksekutif TI menentukan strategi dan kebijakan TI. Kemudian manajer TI mengelola implementasi dan operasi sistem. Kemudian ada profesional TI mengembangkan dan memelihara sistem. Dan terakhir ada pengguna akhir mengoperasikan sistem untuk tugas sehari-hari. Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi sistem informasi. SDM meliputi pengguna akhir, administrator, analis sistem, pengembang perangkat lunak, dan manajer TI yang berperan dalam pengoperasian, pengembangan, dan pemanfaatan sistem informasi. Pentingnya sistem informasi bagi organisasi. Yang pertama ada 40% peningkatan efisiensi, rata-rata pengurangan waktu dan proses bisnis. Kemudian 35% pengurangan biaya, penghematan operasional jangka panjang. Kemudian ada 65% peningkatan akurasi. Nah, meningkatkan efisiensi operasional, otomatisasi proses, mengurangi intervensi manual dalam tugas rutin, kemudian percepatan waktu, mempercepat penyelesaian tugas dan layanan, kemudian pengurangan biaya, menurunkan biaya operasional jangka panjang, kemudian optimalisasi sumber daya, mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Sistem informasi ini membantu organisasi mengotomatisasi proses bisnis sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya operasional. Contohnya adalah penggunaan sistem ERP untuk integrasi data keuangan, produksi, dan logistik secara otomatis. Otomatisasi ini mem- Otomatisasi ini memungkinkan organisasi untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan fokus pada aktivitas yang memberikan nilai tambah. Nah, selanjutnya ada mendukung pengambilan keputusan. Keputusan strategis. Yang pertama, keputusan strategis. Sistem informasi menyediakan data dan analisis untuk keputusan jangka panjang seperti ekspansi pasar, investasi besar, atau perubahan model bisnis. Data, data historis dan prediktif membantu manajemen puncak dalam merumuskan strategi perusahaan. Un- Selanjutnya ada keputusan taktis. Untuk keputusan jangka menengah seperti perencanaan produksi, alokasi sumber daya atau kampanye, pemasaran, sistem informasi menyediakan laporan dan dashboard yang memudahkan analisis tren dan kinerja. Lanjut ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di sini ada pencatatan otomatis. Sistem informasi mencatat setiap transaksi dan aktivitas secara otomatis, menciptakan jejak audit yang lengkap dan dapat ditelusuri. Hal ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan memudahkan proses audit. Dan adanya pencatatan otomatis, risiko manipulasi data dapat diminimalisir dan setiap perubahan data dapat diketahui dengan jelas siapa yang melakukan, kapan dilakukan, dan apa yang diubah. Lanjut ada sistem informasi juga memungkinkan pembuatan laporan yang komprehensif dan real time, sehingga manajemen dan pemangku kepentingan dapat memantau kinerja organisasi secara transparan. Hal ini meningkatkan kepercayaan investor, pelanggan, dan mitra bisnis. Next, ada bagian utama organisasi dan kebutuhan informasi. Yang pertama ada bagian pemasaran, yakni membutuhkan informasi tentang tren pasar, perilaku konsumen, efektivitas produk, dan data penjualan untuk menyusun strategi pemasaran yang tepat sasaran.
Kemudian ada produksi, memerlukan informasi terkait jadwal produksi, ketersediaan bahan baku, kapasitas mesin, dan kualitas hasil produksi untuk memastikan efisiensi operasional. Lanjut ada keuangan, kemudian ada keuangan, membutuhkan informasi akurat mengenai arus kas, laporan keuangan, pengelolaan anggaran, dan analisis profit profitabilitas untuk menjaga stabilitas finansial. Dan terakhir ada sumber daya manusia, memerlukan data mengenai absensi, penggajian, pelatihan, dan penilaian kinerja karyawan untuk pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Next, fungsi pemasaran dalam organisasi. Yang pertama, analisis pasar. Bagian pemasaran itu memegang peranan penting dalam sebuah organisasi karena bertanggung jawab terhadap identifikasi kebutuhan konsumen, pengembangan produk, strategi promosi dan distribusi barang atau jasa. Kemudian ada manajemen hubungan pelanggan. Sistem informasi pemasaran dan terintegrasi dapat membantu tim pemasaran untuk melakukan analisis pasar secara real time, menentukan segmentasi konsumen, serta mengukur keberhasilan kampanye promosi. Lanjut ada kampanye digital. Dengan adanya sistem informasi yang mendukung, tim pemasaran dapat melakukan evaluasi strategi secara berkala dan melakukan penyesuaian secara cepat untuk merespon perubahan pasar. Lanjut ada fungsi produksi dan informasi operasional. Yang pertama manajemen inventory, pengelolaan stok bahan baku dan jadi, produk jadi, perencanaan produksi, penjadwalan dan alokasi sumber daya, kemudian manajemen rantai pasok, koordinasi dengan pemasok dan distributor, dan terakhir kontrol kualitas, pemantauan dan penjaminan mutu produk. Nah, next di sini ada fungsi sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Sistem informasi sumber daya manusia membantu mengotomatisasi proses rekrutmen, mulai dari publikasi lowongan, penyaringan kandidat, hingga penjadwalan wawancara, meningkatkan efisiensi dan kualitas proses seleksi. Lanjut, ada administrasi kepegawaian, pengelolaan data karyawan, absensi, cuti, dan penggajian menjadi lebih terorganisir dan akurat dengan sistem informasi SDM, mengurangi kesalahan administratif dan meningkatkan transparansi. Lalu terakhir ada pengembangan karyawan. Sistem informasi SD memfasilitasi perencanaan karir, manajemen pelatihan dan evaluasi kinerja membantu organisasi dalam menciptakan pegawai yang dapat berkembang. Lanjut, next ada sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama ada definisi CBI, CBIS. Sistem informasi berbasis komputer adalah sistem yang seluruh proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi informasinya itu itu didukung oleh teknologi komputer. CBIS telah menjadi fondasi utama dalam pengelolaan data dan informasi di organisasi modern. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu perangkat keras, hardware, perangkat lunak software, basis data database, kemudian jaringan network, dan sumber daya manusia atau peopleware. Manfaat utama dari sistem informasi berbasis komputer ini adalah kemampuannya dalam mengotomatisasi aktivitas rutin, mengurangi risiko kesalahan data manusia, serta meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Integrasi sistem informasi memungkinkan organisasi untuk beroperasi secara lebih efisien. Next, ada konsep sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama ada inovasi strategis, menciptakan keunggulan kompetitif, kemudian dokumentasi. Kemudian ada dukungan keputusan, analisis data dan untuk pengambilan keputusan, kemudian ada integrasi proses, menghubungkan berbagai fungsi bisnis, dan terakhir ada otomatisasi operasional, efisiensi tugas rutin dan administratif. Next, di sini ada implementasi sistem informasi berbasis komputer. Implementasi sistem informasi berbasis komputer dalam organisasi dapat dilihat dari berbagai jenis aplikasi dan sistem yang digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis. Salah satu contoh yang paling umum adalah transaksi
adalah Transaction Processing System atau TPS, yaitu sistem yang digunakan untuk mencatat dan memproses transaksi harian seperti penjualan, pembelian, pembayaran gaji, dan inventarisasi barang. Selain TPS, organisasi juga banyak menggunakan manajemen information system atau MIS, kemudian Decision Support System atau DSS, dan Enterprise Resource Planning atau ERP yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu platform. Next, ada tantangan dan strategi implementasi CBIS. Yang pertama, kesiapan SDM, yakni pelatihan dan pengembangan kompetensi digital, kemudian infrastruktur teknologi, investasi pada hardware, software, dan jaringan, kemudian keamanan data, implementasi protokol keamanan dan backup, kemudian manajemen perubahan, adaptasi budaya kerja dan proses bisnis. Next, infrastruktur dan arsitektur TI atau teknologi informasi. Yang pertama, infrastruktur fisik. Infrastruktur teknologi informasi mencakup seluruh perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan fasilitas pendukung yang digunakan untuk mengoperasikan dan mengelola sistem informasi perusahaan. Kemudian arsitektur sistem, arsitektur SI adalah kerangka kerja yang menggambarkan struktur, komponen, dan hubungan antar bagian dalam sistem informasi menjadi panduan dalam pengembangan dan integrasi berbagai aplikasi bisnis. Kemudian infrastruktur cloud. Tren terbaru dalam infrastruktur TI adalah adopsi computing, virtualisasi, dan penggunaan perangkat mobile, memungkinkan akses sumber daya TI secara fleksibel dan efisien. Next, ada jenis sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama ada Transaction Processing System, yakni mencatat dan memproses transaksi harian secara otomatis, seperti penjualan, pembelian, dan penggajian. Kemudian manajemen information system menyediakan laporan rutin dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Kemudian decision support system membantu manajemen dalam pengambilan keputusan kompleks dengan model analisis dan simulasi. Kemudian relationship management mengelola hubungan dengan pelanggan dari pemasaran hingga layanan purna jual. Lanjut ada Enterprise Resource Planning, mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu platform. Next ada Transaction Processing System. Nah, fungsi utama TPS. Transaction Processing System adalah sistem informasi yang dirancang untuk mencatat dan memproses transaksi harian secara otomatis. TPS sangat penting untuk menjaga akurasi dan kecepatan pencatatan data transaksi seperti penjualan, pembelian, dan pembayaran gaji. Dengan TPS, proses audit dan pelaporan keuangan menjadi lebih mudah dan transparan, sehingga integritas data perusahaan tetap terjaga. Sistem ini juga memudahkan pemantauan stok barang, pengelolaan persediaan, serta pelacakan transaksi secara real time. TPS biasanya menjadi sumber data utama bagi sistem informasi lainnya dalam organisasi. Data yang dikumpulkan oleh TPS ini akan diolah lebih lanjut oleh MIS, DSS, dan sistem lainnya untuk menghasilkan informasi yang lebih strategis bagi manajemen. Nah, selanjutnya ada manajemen information system atau MIS. Yang pertama ada laporan rutin. MIS menghasilkan laporan standar secara berkala, harian, mingguan, bulanan, yang menunjukkan kinerja organisasi berdasarkan berbagai metrik dan indikator kunci. Kemudian ada analisis tren. Sistem ini memungkinkan manajemen untuk melihat pola dan tren dari data historis, membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan jangka menengah. Dan terakhir ada pemantauan kinerja. Next. Ada decision support system. Yang pertama pengumpulan data, mengintegrasikan data dari berbagai sumber internal dan eksternal. Kemudian analisis dan pemodelan, menggunakan algoritma dan model untuk menganalisis data. Kemudian simulasi skenario,
menguji berbagai alternatif keputusan dan dampaknya, kemudian rekomendasi keputusan, menyajikan opsi terbaik berdasarkan analisis. Nah, lanjut ada Customer Relationship Management atau CRM. Yang pertama ada manajemen kontak. CRM menyimpan dan mengelola data pelanggan secara terpusat, termasuk informasi kontak, preferensi, dan riwayat interaksi, memudahkan personalisasi layanan dan komunikasi. Kemudian ada manajemen penjualan. Sistem CRM membantu tim penjualan untuk melacak prospek, mengelola pipeline penjualan, dan mengotomatisasi proses penawaran, meningkatkan efisiensi dan tingkat konversi. Kemudian ada layanan pelanggan. CRM memfasilitasi pengelolaan tiket dukungan, basis pengetahuan dan analitik layanan pelanggan, memastikan respon cepat dan konsisten terhadap pertanyaan dan masalah pelanggan. Oh, oke baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. See you.